Tujuannya hanya untuk mengambil lentikul atau lensa yang sudah dibikin di dalam tadi, dikeluarin. Sehingga permukaan korneanya bentuknya jadi berubah sedikit. Tapi yang atas utuh. Kayak saya nih, saya kan presbiopia, mata tua nih. Bisa nggak sih saya nggak perlu pakai kacamata progresif, nggak perlu kacamata baca, bisa nggak dilakukan bedah refraktif ini Pak Diki? Halo sahabat Optik Melawai, senang banget bisa menemani kalian semua kembali dan pastinya bersama dengan saya AB dan partner saya Bapak Diki Prayudi. Hai. Ya, kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai dan kali ini kita akan bahas yang menarik yang lagi viral nih Pak Diki tentang bedah refraktif mata. Waduh, bedah refraktif. Kalau bedah refraktif ada kata-kata bedahnya. Mungkin kita persepsinya udah menakutkan. Betul sekali Pak Diki ya. Tapi kita perlu luruskan dulu ya. Nah, kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan bedah refraktif. Jadi kalau bedahnya mungkin teman-teman udah tahu ya. Operasi lah gitu ya. Tapi refraktif itu berarti daya bias. Kalau biasanya kelainan astigmatisme, rabun jauh, rabun dekat, itu koreksinya dengan lensa kontak dan juga kacamata, tapi ini koreksinya berupa tindakan operasi atau tindakan bedah. Karena biar permanen Pak Diki ya. Betul, biar hasilnya permanen, tidak perlu gonta-ganti lensa kacamata atau softline lagi gitu ya. Nah, bedah refraktif jadi bedah atau tindakan operasi yang dilakukan untuk mengoreksi daya bias refraksi mata. Gitu ya Pak Abi ya. Jenisnya banyak sekali ini Pak Abi ya. Saya akan coba menjelaskan satu persatu mulai dari teknologi yang lebih lama ke teknologi yang paling baru gitu ya. Yang pertama bedah refraktif yang disebut dengan trans-PRK. Nah, singkatan dari Trans-Epithelial Photorefractive Keratotomy. Nah, jadi bagian mata itu kan banyak Pak Abi. Nah, tetapi bagian mata yang memiliki daya bias paling besar yaitu kornea. Biasanya bedah refraktif ini merupakan modifikasi atau pembentukan ulang jaringan kornea Pak Abi. Nah, trans-PRK ini adalah menggunakan bantuan laser, yaitu jenis lasernya adalah excimer laser. Jadi kelengkungan kornea akan di reshape, akan dibentuk ulang dengan bantuan laser tadi. Dibakar jaringannya, jaringan epitelnya. Jaringan epitel itu adalah jaringan yang paling luar dari kornea mata kita, dan juga dia bisa sembuh sendiri dengan waktu yang cukup cepat Pak Abi. Nah, trans-PRK ini setelah kornea dilakukan pembentukan ulang dengan bantuan excimer laser, nanti dokter akan memberikan seperti bandage lens, seperti soft lens yang dipasangkan di mata untuk beberapa hari sambil menunggu jaringan korneanya sembuh. Hasilnya menghasilkan penglihatan yang normal secara permanen. Nah, yang kedua teknologi yang lebih baru lagi daripada trans-PRK yang disebut dengan LASIK. Ini yang sering ya. Nah, ada yang sering ya. Mata lo di LASIK aja, di LASIK. LASIK mungkin deket dengan kata-kata laser ya, memang menggunakan sinar laser. Tapi trans-PRK juga menggunakan sinar laser juga. LASIK itu kepanjangannya adalah Laser Assisted In Situ Keratomylesis. Jadi lagi-lagi bagian yang dibentuk ulang adalah bagian kornea dengan menggunakan bantuan sinar laser, yaitu dengan laser yang femtosecond laser. Nah, sinar laser ini tapi prosedurnya berbeda dengan yang trans-PRK yang pertama tadi Pak AB. Dia si LASIK ini si kornea itu akan dibikin flap dulu namanya. Jadi kalau kita bayangkan kornea mata kita seperti pisang, kulit pisangnya dibuka dulu, lalu daging pisangnya yang dikasih laser. Dibentuk ulang, setelah itu baru ditutup lagi. Sehingga penyembuhannya lebih cepat. Ya, jadi korneanya yang sekian mikron dari epitel dibuka, lalu dibakar dengan laser, lalu ditutup lagi. Tidak perlu jahitan. Dan akan sembuh dalam beberapa hari. Proses penyembuhannya lebih cepat daripada trans-PRK dan hasilnya lebih akurat, lebih baik daripada yang sebelumnya, generasi sebelumnya. Lalu berikutnya ada lagi, kalau takut, kayaknya kalau pisang mah gampang dikupas gitu ya. Tapi kalau mata kan dikupas begitu juga, wah serem kayaknya ya. Ada lagi yang lebih baru lagi yang disebut dengan teknologi lenticule extractive ya. Di beberapa rumah sakit memiliki nama tindakan yang berbeda-beda, saya tidak bisa sebutkan di sini gitu ya. Tapi pada dasarnya merupakan pengeluaran lenticule. Jadi caranya ini juga sama dengan menggunakan bantuan sinar laser Pak Abi. Jadi matanya tidak dibikin flap ya, tapi hanya disinari dengan laser gitu. Nanti laser ini akan membakar jaringan tengah dari kornea. Dibikin seperti lensa, lentikuler gitu ya, tipis sekali. Lalu jaringan tersebut nanti akan
ditarik keluar. Jadi sayatannya sangat tipis sekali, mungkin sekitar 2 mili gitu ya. Kalau dibikin flap pada LASIK itu kan lebar ya, ini sangat kecil sekali. Tujuannya hanya untuk mengambil lentikul atau lensa yang sudah dibikin di dalam tadi, dikeluarin. Sehingga permukaan korneanya bentuknya jadi berubah sedikit. Tapi yang atas utuh. Jadi tidak ada sayatan sama sekali gitu ya. Sayatan hanya kecil sekali. Nah ini yang penyembuhannya lebih cepat lagi daripada LASIK. Juga menggunakan sinar laser lagi-lagi Pak Abe ya. Jadi semua ini menggunakan laser ya. Nah, teknologinya lebih terkini, lebih akurat, lebih aman, lebih baru lagi untuk pasien juga lebih nyaman saat prosedur ini dilakukan dan lebih cepat prosesnya Pak Abe. Ya. Nah, semua ini dilakukan dengan catatan dengan kriteria sendiri, mungkin nanti dokter mata ya tempat kita konsultasi itu yang bisa lebih banyak menjelaskan. Tapi kesamaannya adalah harus memiliki kornea yang cukup tebal. Karena ada jaringan yang dikurangi, yang dibakar atau yang dikeluarkan. Nah, bagaimana kalau misalnya korneanya tidak cukup tebal? Apakah masih bisa dengan jalan operasi? Ada yang terakhir namanya adalah ICL. Ya, jadi seperti lensa tanam yang ada di dalam mata. Nah, ini walaupun kornea kita tipis, tidak bisa di LASIK atau tidak bisa di lentikul ekstraktif, tapi tetap bisa dilakukan bedah refraktif. Jadi model pakai softlens nih Pak Abe, tetapi softlens ini di dalam kornea. Jadi hanya dikasih sayatan sedikit saja di bagian pinggir kornea, lalu dimasukin lensa korektifnya. Dan itu pun permanen. Ya permanennya dalam artian sampai kita tua nanti lensa tetap ada di dalam sana sampai seseorang tersebut jadi katarak lalu lensanya diambil. Ya kurang lebih seperti itu perbedaan dari bedah-bedah refraktif yang ada saat ini. Oke, jadi tadi sangat detail yang Pak Diki sampaikan tentang bedah-bedah refraktif. Nah sekarang tujuannya apa? Pak Diki sudah sampaikan tadi tujuannya adalah untuk mengoreksi permanen, terutama bagi orang-orang yang merasa kadang-kala beberapa customer tuh cerita dengan saya Pak Diki bahwa dia itu simple. Pak Abe, saya pengen loh bangun tidur itu saya bisa lihat jam tanpa perlu ngambil kacamata, saya perlu pakai softlens. Sesederhana itu. Jadi ingin dia hanya pengen lihat jam bangun dengan jelas itu. Nah itu kan dengan kacamata nggak mungkin, dengan lensa kontak nggak mungkin. Atau mungkin memang profesinya, misalnya lagi ingin untuk menjadi polisi ya. Kemudian memang pilot, kemudian atlet yang nggak mungkin dengan lensa kontak sebagainya. Yang akhirnya dua alat bantu itu gangguin, ngerepotin tanda kutip, akhirnya mereka akan melakukan bedah refraktif ini seperti itu. Nah Pak Diki mungkin ada beberapa yang apa namanya tanya gitu ya. Kira-kira kalau udah melakukan LASIK, lentikul ekstraktif dan ICL ini mungkin nggak sih ada kayak regression atau baik lagi Pak Diki? Seharusnya kalau tindakannya dilakukan dengan prosedur yang tepat dan kriterianya semua terpenuhi, artinya tidak ada pertumbuhan minus lagi gitu ya. Jadi memang salah satu syaratnya dari bedah refraktif ini adalah cukup umur Pak Abe. Cukup umur untuk melakukan ini. Jangan kecepatan ya, SMP udah mulai. Boleh tuh. Jadi biasanya di atas usia 18 tahun baru boleh dilakukan bedah refraktif. Kenapa? Karena kalau di bawah 18 masih ada masa pertumbuhan di sana. Kalau masih ada masa pertumbuhan, nanti ada kemungkinan minusnya tuh akan bertambah walaupun udah dioperasi. Nah ini yang harus dihindari. Makanya sangat detail sekali, dokter akan menanyakan benar nih umurnya sekian gitu. Karena kalau tidak kayak film ya 18+ dong. Jadi kalau yang belum cukup umur nggak boleh nonton film. Oh bukan, nggak boleh bedah refraktif gitu ya. Jadi supaya nanti hasilnya juga maksimal dan juga sesuai ekspektasi Pak Abe. Setelah bedah refraktif ini tidak ada kenaikan ukuran lagi yang muncul di kemudian hari. Kemudian Pak Diki kalau untuk dalam sehari-hari Pak Diki selain tadi atlet, kemudian orang yang memang mau praktis nggak mau kacamata, ada apalagi Pak Diki ya kandidat atau calon yang bisa dilakukan bedah refraktif ini Pak Diki? Sekarang kebutuhannya sudah bergeser ke lifestyle sih Pak Abe. Jadi ini kan memang ya kita harus jujur aja ya, secara biaya pun biayanya cukup tinggi kan gitu ya. Tapi kalau memang duitnya ada dan pengen lifestyle seperti normal lagi, natural, nggak mau diganggu sama pakai kacamata, nggak mau direpotin sama lensa kontak, itu biasanya menjadi pilihan berikutnya. Kalau yang saya tahu ya, kalau di Korea sendiri, di Korea Selatan sendiri itu udah
udah jadi hal yang common bedah refraktif. Kayak operasi plastik ya? Kayak operasi plastik, jadi kebiasaan. arahnya ke sana ya. Oke. Mungkin di Indonesia belum saat ini, tapi saya lihat tendensinya ke arah sana untuk Oke. kebutuhan itu. Oke Pak Diki, kalau misalnya tadi orang-orang yang di 18++, kemudian matanya minus tinggi atau silinder itu sangat umum ya dilakukan bedah refraktif. Tapi kalau kayak saya nih, saya kan presbiopia mata tua nih, bisa nggak sih saya nggak perlu pakai kacamata progresif, nggak perlu kacamata baca, bisa nggak dilakukan bedah refraktif ini Pak Diki? Bisa. Sekarang udah ada, saya nggak bisa sebutin nama tindakannya karena itu identik dengan nama mesin yang digunakan gitu ya. Tapi ada untuk orang-orang presbiopia. Betul. Jadi kalau memang kayak saya dok ya. Saya juga. Iya. Saya juga presbiopia. Jadi bisa dilakukan bedah refraktif untuk mengatasi presbiopianya. Kan kalau yang tadi disebutkan kebanyakan itu untuk koreksi jarak jauh Pak Abe ya, astigmatisme, hiperopia dan juga miopia. Tapi untuk presbiopia juga ada khusus. Jadi bisa sekalian nih Pak Abe, jauhnya juga dikoreksi gitu ya, dekatnya, editionnya juga bisa dikoreksi dengan bedah refraktif ini. Cuma memang masih tergolong baru, tapi sudah ada di Indonesia sudah ada bedah-bedah refraktif untuk mengatasi presbiopia tadi. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin sudah bosen tanda kutip dengan lensa kontak, dengan kacamata yang tebal, kemudian mungkin ada keinginan, mungkin setelah nonton video ini, ada keinginan untuk mempertimbangkan tentang bedah refraktif ya. Jadi boleh nanti diskusi dengan dokter mata, boleh nanti browsing-browsing kira-kira apakah memang saya layak, amankah, kemudian risiko-risikonya apa, diskusikan dengan dokter matanya ya. Jadi biar kita punya insight baru bahwa untuk mata kita nggak hanya dengan bantuan kacamata, lensa kacamata ataupun dengan lensa kontak, tapi juga ada pilihan baru adalah dengan bedah refraktif ini. Sebagai salah satu alternatif koreksi mata. Dan ini sifatnya permanen, jadi nggak bolak-balik kayak kacamata dan lensa kontak ya. Oke, sekian untuk sharing-sharing ilmunya hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung kunjungi Gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga tuliskan komentar kalian apalagi yang akan dibahas seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak di pertemuan kita berikutnya. Dan jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.